Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bid-da'wah wa tablighi risalah wa usalli wa ubarik ala rasuli khairil ummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walladzi awdaha lana kalam Allah fasirna alal bayyinah wa hujjatin balighah ila yaumin lam takun lahu nihayah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan ini, tanggal 23 Ramadan, Allah masih memperkenankan kita untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah dan memperbaiki setiap amal kita, karena kata Rasulullah SAW, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu ditentukan di akhirnya. Mari kita bersegera, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita di akhir Ramadan ini. Mungkin ada di antara kita yang di awal Ramadan ia menyia-nyiakan Ramadan, ya, ia habiskan waktunya untuk kelalaian. Maka di akhir ini mari sama-sama mengejar, mari sama-sama meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Ramadan ingin segera beranjak dari kita. Para salaf dulu mereka menangis ketika Ramadan pergi dari mereka. Mereka sambil menangis karena takut, seakan-akan tahun depan tidak akan mendapatkan Ramadan lagi. Para jamaah, pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi patut dan sangat harus kita syukuri kenikmatan yang Allah berikan, kenikmatan umur, kenikmatan ketenangan yang Allah berikan kepada kita, kekuatan sehingga kita mampu menjalani setiap ketaatan di bulan Ramadan ini. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri teladan untuk kita. Beliau adalah contoh terbaik untuk kita. Para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan menyampaikan suatu materi yang sangat penting, Itu berkaitan tentang mempersiapkan generasi menyongsong kebangkitan Islam. Sama-sama kita ketahui, saat ini kondisi Islam, kondisi umat Islam sangat-sangat terpuruk dari segala sisi. Dari bidang pendidikan, ekonomi, politik, militer, semuanya dalam keadaan terpuruk, dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Apalagi di negara kita yang tercinta ini, di Indonesia. Para ulamanya dicaci maki, dipersekusi, direndahkan, dikucilkan, difitnah dan lain sebagainya. Umat Islam dipecah belah. Padahal kekuatan umat Islam ada ketika mereka bersatu. Dari itu kita harus menyiapkan generasi yang kokoh, generasi yang akan melanjutkan estafet perjuangan. Bagaimana cara kita menyiapkan generasi tersebut? Yang pertama, kata para ulama, kita harus berniat dan bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala menyiapkan generasi tersebut, generasi yang tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, generasi yang akan memimpin peradaban Islam. Karena sejatinya Islam ini akan jaya kembali di akhir zaman. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memilih kita menjadi orang-orang yang mengangkat bendera perjuangan Islam. Para jamaah, pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi harus dimulai dengan niat. Jadi kita mengkader generasi ini, dan generasi ini harus berniat, bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, untuk menambah bekalnya ketika ingin memimpin peradaban ini. Dalam hadis yang sahih disebutkan, man ta'allama ilman liyubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min a'radid dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, wa fi riwayah lam yurih raihatal jannah. Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan untuk wajah Allah, untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menuntut ilmu untuk mendapatkan kesenangan dunia, maka apa ancamannya? Maka ia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu dikatakan ratusan ribu perjalanan. Para jemaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi harus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Jangan dunia yang menjadi orientasi mereka ketika belajar.
bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena kekayaan, bukan karena ijazah. Karena itu semua akan menghilangkan keikhlasan mereka. Kita lihat generasi-generasi sekarang salah orientasinya. Ketika dunia yang menjadi prioritas mereka. Ketika ijazah yang mereka kejar-kejar. Sehingga apa? Ketika mereka lulus dari kuliah mereka, lulus dari bangku sekolah mereka, tidak ada yang mereka dapatkan kecuali apa yang mereka niatkan. Bahkan banyak pengangguran. Ya, karena yang ia cari hanyalah pekerjaan. Hanya orientasi-orientasi kecil. Seharusnya apa yang harus ia niatkan? Niatnya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk memuliakan Islam. Ya. Di segala sisi. Silakan ketika ingin belajar kedokteran, belajar teknik, belajar kimia, fisika, biologi, silakan. Tapi apa? Semuanya ya, diupayakan untuk li'i'la'i kalimatillah. Untuk apa? Untuk mengangkat kalimatullah. Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Imam Hasan Al-Basri, ini Sayyidut Tabi'in, pimpinan para tabi'in. Beliau pakar di bidang al-faqih hadil ummah. Ya, output pendidikan Rasulullah. Ya, jadi hasil dari gemblengan Rasulullah itu beliau mengatakan ada 6 setidaknya. Jadi sahabat ketika digembleng oleh Rasulullah ya 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, hasil mereka, output mereka itu adalah yang pertama kata Imam Hasan Al-Basri, mereka itu az-zahidu fid dunya. Mereka itu orang-orang yang zuhud terhadap dunia, ya, orang-orang yang tidak terlalu berambisi terhadap dunia. Orang yang tidak terus dunia yang menjadi prioritas kehidupannya, orientasi kehidupannya bukan dunia. Ya. Jadi boleh kita mengejar dunia, tapi dia bukan menjadi prioritas utama. Ya. Dia hanya sebagai perantara. Jangan sampai dunia ini sebagai orientasi kita. Seluruhnya kita tujukan untuk dunia, untuk jabatan, untuk kedudukan, untuk kekayaan. Semuanya kita tujukan itu. Itu merupakan kesalahan dalam niat. Kalau salah niatnya, maka hasilnya juga tidak seperti yang diinginkan. Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahli ekonomi itu tiada, banyak kader-kader ahli ekonomi yang akan hadir di bangku-bangku kuliah. Ahli militer, ya, itu wafat, banyak yang menggantikan. Ahli ekonomi wafat, ahli politik wafat, banyak yang menggantikan mereka. Tapi kalau ulama yang meninggal, hanya sedikit yang mampu menggantikan mereka. Kenapa? Berat untuk menjadi sekelas orang ya, ulama tersebut. Jadi pengkaderan itu harus terus dilaksanakan. Rasulullah mengkader sahabatnya melalui halakoh-halakoh yang beliau bentuk. Dikader melalui rumah Arqam ketika itu. Ya, dikader sedikit demi sedikit ya umat Islam ya, dari awal kenabian terus beliau kader ya para sahabat. Jadi menurut Imam Hasan Al-Basri ada 6 karakter para sahabat tersebut, output hasil pendidikannya ya. Jadi tidak semua dari 114.000 sahabat menjadi ulama ya. Tapi yang menjadi ulama sekitar 139 orang. Ada yang di ahli militer ya, Khalid bin Walid. Beliau ini pakar bidang kemiliteran. Ya. Baik dalam kondisi jahiliyah dan setelah masuk Islam. Setiap peperangan ya, itu rata-rata dimenangkan ketika Khalid ya, menjabat sebagai panglima perang ketika itu. Tapi ketika Umar naik menjadi apa? Menjadi khalifah, maka Khalid bin Walid diturunkan ya, agar orang-orang tidak beranggapan bahwasanya kemenangan itu gara-gara Khalid. Ya, karena kemenangan ya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini ahli militer yang luar biasa, tangguh di setiap peperangan, beliau unggul. Ya, kemudian ada pengusaha, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Ya, beliau ini ketika masuk ke Madinah, beliau tidak membawa satu peser harta pun, tidak membawa sedikit pun keuangan ia bawa. Tapi apa? Ia mengatakan dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Luar biasa. Dari yang kecil beliau bangun sampai di akhirnya triliunan beliau kumpulkan untuk kemuliaan Islam. Kekayaannya bukan untuk pribadi ia, tapi apa? Untuk kemuliaan Islam, untuk perjuangan Islam.
Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah, ada juga ahli syair, Hasan bin Thabit, ini luar biasa, penyair. Ya, kata-kata yang sangat kuat, kata-kata yang memotivasi para sahabat. Ada diplomat, ya, Dihyah bin Khalifah, ada juga ahli ekonomi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Islam ini harus menyebar dari segala sisi, ya, bukan dalam satu bidang aja. Dia harus menyebar dari segala sisi. Ada di ahli ekonominya, ada pengusahanya, ada ahli syairnya, diplomat, ahli ekonomi, segala bidang, ya, ahli perdagangan dan lain sebagainya, strategi. Jadi umat Islam harus, ya, dikader untuk itu semuanya dari segala sisi. Ahli teknik kita butuh, ya, tapi apa? Semua potensi yang ia miliki harus dia arahkan untuk perjuangan Islam, untuk kemuliaan Islam, li'i'la'i kalimatillah. Kalau tidak, maka sia-sia. Kalau tidak, maka itu seperti debu-debu yang berterbangan. Haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Para jemaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri dalam mengkader, dalam membimbing generasi untuk menjadikan generasi ini generasi yang akan kokoh memperjuangkan Islam, yang kedua adalah ar-raghibu fil akhirah. Mereka orang-orang yang orientasinya akhirat, ya. Jadi seluruhnya orientasi kehidupannya adalah akhirat, ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat tapi jangan dilupakan dunia. Begitulah. Jadi yang menjadi orientasinya adalah akhirat, ya. Karena ketika kita mengejar akhirat, dunia akan mendatangi kita. Tapi kalau kita sibuk dengan dunia, maka akhirat akan menjauh dari kita. Para jemaah yang semua dimuliakan oleh Allah, jadikan akhirat itu di hati kita dan dunia itu di genggaman kita, sehingga kita bisa mengatur dunia tersebut. Jangan sampai dunia ini yang mengatur kita. Bahkan nantinya ketika dunia ini mengatur kita, kita hanya beribadah kepada Allah di waktu-waktu sisa. Kenapa? Akhirat itu di tangannya. Seharusnya akhirat itu di dadanya, di hatinya, sehingga apa? Ia mampu memanage segala kehidupannya, ya, dia tujukan untuk akhirat. Sehingga apa? Dunia berduyun-duyun akan mengejarnya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, karakter yang ketiga, output pendidikan Rasulullah, hasil dari pendidikan Rasulullah adalah al-basiru bidinihi. Mereka pakar dalam urusan agamanya, ya. Jadi mereka yang ahli teknik yang hafal Quran, yang paham tafsir, paham Al-Quran. Mereka yang ahli sains yang pakar di bidang Al-Quran. Sains yang luar biasa dalam bidang bahasa Arabnya, hadisnya dan lain sebagainya. Dia kuasai dasar-dasar keislaman. Sehingga apa? Ketika ia sukses nanti di bidang sains, sudah ada, ya, pondasi-pondasi keimanan, pondasi-pondasi Al-Quran, basic-basic Al-Quran sudah tertanam di dalam dadanya. Jadi yang harus dia lalui adalah sebelum ia menghafal Al-Quran, sebelum dia belajar ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu kedokteran dan lain sebagainya, yang harus ditanamkan adalah keimanan. Sehingga nanti ketika ia hafal Quran, ketika dia pakar di bidangnya, Al-Quran akan menjadi pondasi, iman akan menjadi pondasi dalam hati dan jiwa raganya. Para jemaah yang semua dimuliakan oleh Allah, jadi para sahabat dulu sebelum mereka menghafal Al-Quran, mereka ditanamkan akidah, ya. Kita lihat ketika umur 13 tahun, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini adalah tintanya umat. Beliau ini al-mufassir hadhil ummah. Beliau ini pakar di bidang tafsir luar biasa, ya. Beliau ini di umur 13 tahun sudah ditanamkan, sejak kecil bahkan sudah ditanamkan oleh Rasulullah tauhid dan iman yang kuat. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan Rasulullah menasehati, "Ya gulam," kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, "Inni u'allimuka kalimat." Saya ingin mengajarkanmu beberapa kalimat. Apa yang disampaikan Rasulullah? "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya. Ihfadillah tajiduhu tujahaka. Kalau kamu menjaga Allah, kamu akan mendapati Allah di depanmu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu memohon, mohonlah kepada Allah. Ini penanaman tauhid yang kuat mengakar, ya, di hati sanubari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sehingga apa? Ibnu Abbas menjadi pribadi-pribadi yang kokoh. Ya, ketika beliau menguasai tafsir, keimanan sudah tumbuh di dalam hatinya. Kenapa? Sejak kecil sudah ditanamkan keimanan. Jadi para
Ya murabbi, para pendidik yang semua dimuliakan oleh Allah, tanamkan keimanan, tanamkan akidah sebelum Quran, tanamkan akidah yang kokoh di hati para generasi, di hati para murid, sehingga apa? Ketika ilmu apapun yang mereka kuasai nantinya sudah kokoh pondasi yang berada di dalam hati sanubari mereka. Kemudian yang keempat, kata Imam Hasan Al-Basri, output pendidikan Rasulullah, ya, karakternya adalah al-mudawimu ala ibadati rabbih. Mereka itu orang yang kontinu, orang yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menjaga ibadahnya waktu khalayak ramai atau ketika mereka sendiri. Menjadi waliullah ketika sendiri dan menjadi waliullah ketika di depan umum. Itulah karakter yang ditanamkan Rasulullah. Mereka senantiasa memperbaiki amalan mereka, senantiasa menjaga amalan mereka sampai di akhir hayat mereka. Ada di antara sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin puasa setiap harinya. Ya Rasulullah, aku tidak ingin menggauli istriku. Ya Rasulullah, aku bisa melakukan ini dan itu." Ya Rasulullah, kata Rasulullah, "Jangan. Ya, karena jasadmu, istrimu dan keluargamu punya hak terhadapmu. Ya, jangan puasa setiap hari. Jangan tidak kamu datangi keluargamu. Ya, mereka itu punya hak terhadapmu." Ada di antara sahabat itu, ya, ingin puasa terus. Tapi apa kata Rasulullah? Dicegah oleh Rasulullah. Ya, bagaimana agar hati ini istiqomah? Jadi perjalanannya itu harus melalui anak tangga, sedikit tapi terus kontinu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah, ya, adalah amalan yang kontinu, yang istiqomah, walaupun hanya sedikit, ya, tapi terjaga sampai di akhirnya. Kemudian para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, karakter, ya, dari output pendidikan Rasulullah adalah al-afif ala amwalihim. Mereka mampu memanage harta mereka, ya, mampu mengelola harta mereka, sehingga apa? Mereka tidak menjadi orientasi mereka itu harta dan harta terus. Belajar mereka bukan hanya untuk dapat harta, belajar mereka bukan untuk dapat dunia, tapi belajar mereka li'i'la'i kalimatillah, untuk keridhaan Allah, untuk kemuliaan Islam. Kemudian yang keenam, karakter dari output pendidikan yang dididik oleh Rasulullah sang murabbi, yaitu al-kaf ala a'radihim. Dia sangat menjaga aurat, sangat menjaga kehormatan saudaranya. Dia jaga kata-katanya, dia jaga setiap aib saudaranya, sehingga apa? Sehingga kuat, kokoh, ya, kehidupan mereka, tidak saling menyakiti, tidak saling menyindir, saling menjaga rahasia, tidak mengungkapkan aibnya, tidak mengumbar aibnya di khalayak. Kita sekarang sangat prihatin melihat kondisi sekarang, sedikit kesalahan dari saudaranya terus dia umbar, bahkan di media sosial semua orang bisa mengetahui aib-aib saudaranya. Ya, tapi tidak, ya, kita saksikan dari para sahabat, mereka sangat menjaga aib saudaranya. Jadi inilah 6 output dari pendidikan Rasulullah. Kalau kita sebagai murabbi, kalau kita sebagai pendidik, maka inilah yang menjadi rujukan kita. Jadi output yang kita hasilkan, generasi yang harus kita hasilkan untuk menyongsong kemenangan umat Islam nantinya, harus setidaknya, kata Imam Hasan Al-Basri, harus ada 6 karakter. Yang pertama, az-zahidu fid dunya. Mereka harus betul-betul zuhud terhadap dunia. Dunia bukan menjadi orientasi utama mereka. Dunia harus dijadikan sebagai perantara. Kemudian yang kedua, ar-raghibu fil akhirah. Mereka punya orientasi yang sangat kuat untuk mengejar akhirat. Kenapa? Ketika akhirat yang dikejar, maka dunia akan terus mengikuti akhirat tersebut. Kemudian yang ketiga, al-basiru bidinihi. Mereka yang kuat, kokoh dalam keilmuan, pakar di bidangnya, hafal Al-Quran, hafal hadis, ya, paham fikih, ya, paham dalam segala bidang keilmuan. Inilah yang disebut al-basir bidinihi. Kemudian yang keempat, al-mudawimu ala ibadati rabbih. Continue, terus menjaga ibadahnya. Yang kelima, al-afif ala amwalihim. Mereka mampu mengelola harta mereka, bukan dihabiskan untuk foya-foya, bukan dihabiskan untuk kesenangan semata, tapi dihabiskan untuk kemuliaan dan kemenangan Islam. Karena mereka yakin bahwa kemenangan Islam ada di depan mata. Ketika kezaliman sudah pada puncaknya, ya, maka tunggulah, ya, Allah akan hancurkan kezaliman tersebut.
Kita ambil dari sejarah Persia dan Romawi. Ketika Persia menguasai peradaban ketika itu, mereka berada dalam puncak kezaliman. Segala sisi zalim dan zalim. Ya, dalam bidang ekonomi zalim luar biasa. Kepada rakyatnya zalim, kepada seluruh penduduk bumi mereka zalim. Ya, seluruh kezaliman sudah pada puncaknya, maka tunggu. Ya. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, dan kami hancurkan ya, kekuasaan mereka dengan kehancuran yang luar biasa. Ya, ketika datang surat dari Rasulullah SAW, mereka koyak itu surat. Kemudian apa? Rasulullah doakan, ya Allah, hancurkan mereka sebagaimana mereka menghancurkan surat dari koyak Rasulullah. Dihancurkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang tidak ada peradaban Persia. Kita lihat. Kenapa? Ketika kezaliman sudah pada puncaknya, itu tanda kemenangan Allah akan semakin dekat untuk umat Islam. Kita terus optimis, kita terus bangun generasi, ya, kita harus mempersiapkan kader yang kokoh. Karena sekali lagi saya sampaikan, kalau ahli militer yang meninggal banyak yang menggantikan. Kalau ahli ekonomi yang meninggal banyak yang menggantikan. Ahli politik, ya, pengusaha yang meninggal banyak yang menggantikan. Tapi kalau ulama yang meninggal, ya sangat sedikit. Kenapa? Karena kaderisasi ini kurang. Ya, kita butuh lentera-lentera yang menyinari ya, dunia ini dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Ya, perjuangan ulama-ulama yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita ingin mempersiapkan generasi, yang kedua yang harus kita persiapkan adalah wanita. Wanita ya, adalah rahim-rahim peradaban. Kenapa? Ketika wanita ini rusak, rusaklah seluruh peradaban yang ada. Rusaklah laki-laki yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi wanita itu harus wanita yang kokoh, yang kuat. Karena mereka menjadi madrasatul ula. Menjadi apa? Menjadi sekolah yang pertama untuk anak-anak. Ketika wanita rusak, anaknya akan rusak. Ketika wanita itu rusak, orang tuanya akan rusak. Ketika wanita itu rusak, ya, suami-suaminya akan rusak, generasi akan rusak. Jadi orang-orang kafir, orang-orang Zionis, dari mana pintu mereka untuk merusak kaum muslimin? Salah satunya dari wanita. Ya, kita lihat wanita kita sibuk dengan TikTok sekarang. Wanita-wanita kita sibuk untuk keluar rumah, sibuk bertabarruj, hancur generasi ini. Ketika mereka tidak ada iffahnya, ya, tidak waqarna fi buyutikun, tidak apa? Tidak berdiam diri di rumah. Menjadi apa? Fitnah. Dari depan, dari belakang, wanita itu fitnah. Ya, kalau mereka keluar menjadi fitnah bagi generasi-generasi selanjutnya. Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah, jadi wanita ini harus kita didik dengan didikan yang terbaik, harus didikan yang kokoh. Kenapa? Mereka adalah rahim-rahim peradaban. Dari mereka lah akan timbul ya, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, para pejuang itu lahir dari wanita-wanita yang tangguh. Kita ambil satu contoh. Ibunda Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau ini disebut seorang al-mujaddid. Kata Imam Ahmad, ya, dalam setiap 100 tahun, ya, dalam hadis yang sahih, akan ada seorang al-mujaddid, seorang yang memperbaharui din ini, ya, seorang menjadi pionir-pionir kebangkitan umat Islam. Ya, salah satunya kata Imam Ahmad, beliau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ahlul bait. Beliau ini keturunan Rasulullah SAW. Beliau ini lahir di Gaza, lahir di Palestina. Ya, beliau punya seorang ibu yang luar biasa. Walaupun lahir dalam keadaan yatim, tapi ibunya luar biasa. Jalan kaki gendong Imam Syafi'i ke Mekah. Perjalanan dari Syam, dari Palestina ke Mekah. Apa yang beliau lakukan? Digendong anaknya dengan selendang beliau, dibawa ke majelis-majelis ilmu. Ya, ketika ada majelis tafsir, majelis fikih, majelis-majelis ilmu yang diisi oleh para masyayikh ketika itu, para ulama-ulama yang ada di Mekah. Kemudian ibunya mengatakan kepada para masyayikh, pada guru-guru yang ada, wahai para guru, wahai para syekh, ini anakku Syafi'i. Ya, aku titipkan di sini untuk belajar. Terus ibunya mendampingi anaknya sampai anaknya menjadi sukses, menjadi seorang mujaddid, keilmuannya luar biasa, multi talenta dalam segala bidang. Beliau pakar di bidang fikih, beliau pakar di bidang tafsir, beliau pakar di bidang hadis, bahkan beliau orang yang pertama kali menciptakan pondasi ilmu usul, ya, usul fikih. Beliau yang pertama itu. Luar biasa. Dulu karangan-karangan beliau, bahkan mazhab beliau termasuk mazhab yang paling besar di dunia. Kenapa? Ada perjuangan, ada rahim, ya, seorang ibu yang luar biasa yang melahirkan beliau, yang terus menggendong beliau, memperjuangkan kesuksesan beliau. Jadi lahir beliau itu bukan instan, ya, atas
lahir dari rahim wanita yang kokoh. Sebaliknya, ya, pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu didatangi oleh seorang bapak yang mengadu akan anak yang durhaka. Kemudian bapak itu mengatakan kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, anakku ini durhaka." Kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab, "Wahai bapak, sudahkah kamu penuhi hak anak tersebut? Apa hak anak ini?" Ya. Hak anak ini yang pertama, sudahkah kamu pilih wanita yang salihah untuk menjadi ibu anak tersebut? Belum, wahai Umar. Kemudian yang kedua, sudahkah kamu beri nama yang terbaik untuk anak ini? Belum, wahai Umar. Ya, nama anak ini serangga pemakan kotoran juga diberi nama, karena ternyata nama itu dalam Islam itu punya pengaruh besar terhadap karakter. Jadi kalau bapak-bapak dan para ibu pemirsa sekalian ya memiliki seorang putra atau putri, beri nama yang terbaik. Ternyata nama itu mempengaruhi karakter. Rasulullah menempatkan seorang pada profesinya sesuai dengan namanya. Pernah suatu ketika Rasulullah minta untuk diperah susu, ya, susu onta ketika itu. "Wahai sahabatku, siapa yang ingin menolongku untuk memerah susu onta tersebut?" "Saya, ya Rasulullah." Berdiri. Kemudian ditanya, "Siapa namamu wahai sahabatku?" "Ismi Harb ya Rasulullah." "Namaku Harb." Harb dalam bahasa Arab artinya perang. "Ijis," kata Rasulullah, duduk. Nggak jadi. Kemudian yang kedua, berdiri lagi sahabat yang selanjutnya. "Siapa namamu?" "Ya, namaku Murrah ya Rasulullah." "Namaku Murrah." Murrah dalam bahasa Arab artinya pahit. Ijlis kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ya berdiri salah seorang sahabat. "Siapa namamu?" "Ismi Ya'ish ya Rasulullah." "Namaku Ya'ish." Ya'ish itu hidup, kuat, bagus. Ya, maka kamulah yang memerah susu. Bayangkan seperti itu, Rasulullah menempatkan seseorang itu sesuai dengan namanya. Jadi jangan sembarangan. Ya, kalau pada hari ini mungkin istri-istri kita sedang mengandung, persiapkan nama yang terbaik. Karena sekali lagi saya sampaikan, nama itu mempengaruhi karakter anak. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, sudahkah kamu ajari Al-Quran? Sudah kamu ajari din anak tersebut? Belum, wahai Umar. Apa kata Umar? "Al-jaza'u min jinsil amal." Apa yang kamu dapatkan, anakmu durhaka gara-gara apa yang kamu lakukan. Jadi apa yang kita tanam hari ini, nanti akan kita tuai. Kalau keburukan yang kita tanam, maka keburukan yang akan kita dapatkan. Anakmu durhaka karena kamu durhaka terhadap anakmu. Ya, pilih wanita yang terbaik. Kita hari ini mungkin yang masih jomblo, yang masih single, yang belum punya pasangan, sejak sekarang pilihlah wanita yang terbaik untuk mendampingi kehidupanmu. Kalau wanita yang kamu cari hanya sekedar tampangnya, hanya sekedar parasnya, hanya sekedar harta yang kamu cari, kamu akan rugi, kamu akan menyesal. Kenapa? Rahim peradaban yang lahir dari istrimu tadi, ya nanti orang-orang yang jauh daripada Allah. Orang-orang yang sibuk dengan penampilan, orang-orang yang sibuk dengan harta. Kamu akan bingung sendiri, generasi ini akan rusak, ya gara-gara kamu salah memilih calon pendamping hidupmu. Pilihlah yang terbaik. Pilihlah orang-orang yang dekat dengan Allah. Pilihlah orang-orang yang salihah, ya, di kesendiriannya dan ketika ramai. Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kedua yang harus kita persiapkan adalah, ya, generasi para wanita yang kokoh. Ketika kokoh mereka, kita didik dengan didikan yang terbaik sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, maka insya Allah, ya, akan ada generasi-generasi yang akan memenangkan umat Islam ini. Rasulullah, ya, anak beliau itu, putri-putri beliau itu menjadi putri-putri yang terbaik. Bahkan Ibunda Fatimah radhiyallahu ta'ala anha menjadi penghulu wanita yang ada di surga. Atas berkat apa? Atas berkat didikan seorang Rasulullah. Bahkan setelah menikah pun Rasulullah terus membanguni, ya, beliau dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Ya, terus datang ke rumahnya dibangun untuk qiyamul lail karena Rasulullah sangat paham, ya, wanita adalah rahim peradaban. Kalau mereka baik, seluruh umat Islam akan baik. Tapi kalau rusak mereka, ya, maka generasi ini akan rusak. Anak-anak mereka akan jauh dari agama. Anak-anak mereka tidak akan kembali kepada Allah. Sehingga apa? Menjadi generasi-generasi yang lemah karena dari wanita-wanita yang jauh daripada Allah. Ya, kita lihat Ibunda Zubair bin Al-Awwam, Asma, ya, istri Zubair bin Al-Awwam, ya, anak dari Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Dzu Nitaqain, yang memiliki gelar, yang memiliki 2 ikat pinggang. Apa yang beliau lakukan ketika hamil? Ya, beliau itu membawa makanan, ya, untuk Rasulullah dan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, di tengah
Ya, padang pasir beliau lalui, ya, diterjal batu-batuan beliau bawa. Ya, untuk apa? Untuk kemuliaan Islam. Itu kalau ketahuan dengan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy ketika itu, nyawa menjadi taruhan beliau. Dalam kondisi hamil. Ya. Jadi setelah itu siapa yang lahir dari rahim beliau? Yang lahir dari rahim beliau Abdullah bin Zubair, ya. Urwah bin Zubair, Masya Allah. Generasi-generasi hebat, generasi-generasi ulama, generasi para pejuang. Kenapa? Karena keluar dari rahim-rahim para pejuang, rahim-rahim yang kokoh, hasil didikan sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang terakhir, para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah, generasi ini akan menjadi mulia dengan dua karakter. Nih, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah. Ya, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak selayaknya seorang mukmin itu keluar untuk berjuang semuanya, untuk berjihad semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Ya, jadi harus ada sekelompok manusia, segenap manusia apa? Liyatafaqahu fid din. Apa? Mereka itu menuntut ilmu, ya, mengkaji ilmu, mendalami ilmu, kokoh di bidang keilmuan. Ya, sehingga apa? Liunziru qaumahum idza rajau ilaihim. Menjadi munzirul qaum, menjadi penyeru nanti, mengingatkan ya kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakter ya seorang mujahid dan seorang talibul ilm inilah yang akan menyongsong ya kemenangan umat Islam di akhir zaman nanti insyaallah. Ya, jadi setelah kezaliman akan ada kemuliaan nantinya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, para jemaah yang semua dimuliakan oleh Allah. Kita bangun generasi ini, kita persiapkan generasi ini, kita tarbiyah generasi ini, kita persiapkan untuk menyongsong kemuliaan Islam. Dua karakter yang harus mereka miliki, karakter perjuang, dan mereka harus senantiasa berada dalam keilmuan sehingga menjadi generasi yang kokoh. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin azim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil absar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.